kepada kami. Karena kami menyadari Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Berbicara kepada kami. Allah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu yang hina, yang tidak ada apa-apanya, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Mujizat Allah terjadi di tempat ini. Kuasa Allah terjadi. Dan kami melihat ada mujizat yang terjadi juga. Terima kasih Bapak. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada di dalam satu nama, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Jemaatnya lebih banyak daripada ibadah yang pertama. Sesuai janji saya, ibadah pertama adalah menjadi kuat di dalam Tuhan, dan sekarang adalah kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat di dalam Tuhan itu ada himbauan atau ajakan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Dan sekarang saatnya akan saya sampaikan yang kedua ini. Saya mau tanya, ada jemaat yang tadi sudah mendengar firman Tuhan yang pertama, jemaat jangan pengerjaan. Ada? Padahal tadi saya himbau supaya jangan ulang ibadah lagi. Tapi ternyata mereka mungkin masing-masing punya kesibukan. Kalau pengerja banyak yang saya perhatikan, majelis banyak di sini. Tapi kalau jemaat tidak ada seorang pun yang ikut ibadah yang kedua. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun datang penuh juga, ya. Padahal saya sengaja tidak mengumumkan pada saat tadi. Padahal ada hadiahnya yang sudah saya siapkan. Wow. Buat saya. Baik untuk laki-laki, perempuan sudah ada. Sayang mereka tidak mau ikut yang kedua. Jadi lain kali kalau saya mulai ibadah di sini 2 kali, tolong saya akan bawa seri. Kalau khotbahnya pasti bawa seri. Saya tidak akan khotbah yang pertama dan kedua dengan tema yang sama, tapi akan berbeda. Jadi kalau lain kali datang, kalau saya himbau datang lagi ya. Asik dong. Asik. Hadiahnya lumayan loh padahal. Tapi bukan handphone. Bukan, tapi bagus. Ya, layak dipakai lah. Nah, berarti ngerti lah ya kira-kira ya. Kalau laki-laki baju batik, perempuan daster. Perempuan itu pakaiannya batik juga tapi bagus. Bagus. Sayang ya. Nyesel deh yang nggak ikut. Tolong Ibu Mel, nanti kasih tahu mereka kenapa nggak ikut lagi. Iya, nanti saya bilang. Yang pertama ikut, yang kedua lagi. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita yuk. Sekarang saya santai ya Pak Ano ya. Amin. Bisa sampai jam 1 ya. Siap. Oke, siap. Tadi saya dikasih waktu sampai setengah 9. Iya, aku ngebut itu. Nah, itu nggak semua disampaikan Pak Ano. Tapi hari ini saya bebas, santai. Saya bisa sampai jam 1. Siap mau sampai jam 1? Amin. 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 Ya, benar. Di situ enak, saya belum makan. Tapi nggak usah khawatir. Kalaupun saya belum makan, tadi udah disiapin makan, saya nggak bisa makan jam-jam segitu. Jadi makan saya biasanya jam 11-an. Jadi ini udah waktu makan. Saya makan makanan rohani aja ya. Nanti makan jasmani entar. Saya udah disiapin kok sama Ibu Gembala, sudah dipersiapkan makanan saya. Wah, luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan hari ini judulnya adalah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat di dalam Tuhan itu bukan bicara tentang batinia atau secara fisik atau tubuh kita kuat. Ya, seperti yang namanya olahragawan tinju
ya, atau apa ya, body apa namanya, Bodyguard. apa sih yang namanya, yang orang olahraga itu ya, seperti aderai ya, betul ya. Bukan seperti itu. Atau kalau di Alkitab seperti Simpson, saudara tahu dong Simpson kuatnya luar biasa kan? Simpson itu kuatnya luar biasa loh. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6, tidak usah ditayangkan. Hakim-Hakim 14 ayat 6 itu luar biasa loh. Dia bisa mencabik-cabik singa muda. Singa muda itu kan galaknya bukan main garang, seperti mencabik kambing yang masih muda, anak kambing. Bayangkan, kalau saudara baca di Hakim-Hakim 15 ayat 4 dan 5, di situ dijelaskan Simpson itu bisa menangkap 300 ekor serigala atau anjing hutan. Luar biasa. Anjing hutan itu galak, serigala kan galak betul ya. Saudara pernah lihat anjing yang galak? Pernah ketemu anjing yang galak? Baru kita mau lewat aja dia sudah gonggong. Kita udah ketakutan. Ini Simpson itu bisa menangkap 300 ekor anjing hutan, serigala. Bayangkan. Yang luar biasanya lagi, itu anjing itu buntutnya dengan satu dengan yang ekor itu masing-masing diikat. Jadi berapa pasang semuanya? Halo? Ada 150 pasang. Bayangkan dari 300 ekor diikat masing-masing. Nanti antara ikatan itu tengah-tengah aja dia dikasih obor. Terus obor itu dinyalakan, dilepaskan ke perkebunan orang Filistin, ke kemah orang Filistin, dan gandum yang sudah dituai, gandum yang masih belum dituai, bahkan kebun saya itu terbakar habis. Luar biasa, hebat kuatnya benar. Ya. Terus kemudian apalagi dia bisa membunuh orang Filistin. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15, dia bisa membunuh orang Filistin. Berapa orang? 1.000 orang. Saudara bisa bayangkan membunuh 1.000 orang Filistin dengan hanya mempergunakan apa? Tulang rahang keledai yang masih baru, dituliskan dalam Alkitab. Yang masih baru, yang tetap satu-satu atau gimana saya nggak ngerti. Tapi 1.000 orang, bayangkan saudara. Waktu itu kuatnya Simpson. Kalau sekarang membunuh orang 1.000 orang pakai, mungkin harus pakai bom ya. Nggak mungkin lah pakai senapan, nggak keburu habis senapannya, isi pelurunya berapa. Pakai bom. Tapi zaman dahulu Simpson besar, ketak orang. 1.000 orang meninggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang kembali katakan kepada kita semua yang tetap kuat di dalam firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini bukan secara jasmani yang tadi saya sebutkan, tapi berbicara tentang kerohanian kita. Amin. Itu yang perlu. Kalau rohani kita kuat di dalam Tuhan, maka masalah, tantangan, persoalan apapun yang ada di hadapan kita mampu mengatasinya. Amin. Amin. Yang pertama kita lihat dulu, orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang yang mampu mengatasi kehilangan yang sangat menyakitkan. Orang yang mampu mengatasi satu kehilangan yang sangat menyakitkan. Contohnya siapa? Ayub. Ayub itu dikatakan Ayub 1 ayat 1 adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub mengalami masalah dalam hidupnya. Dia kehilangan segala-galanya di dalam hidupnya. Kalau saudara baca Ayub 1 ayat 1 sampai 2, Ayub 1 dan ayat 2, di situ disebutkan di dalam Alkitab. Ayub itu kehilangan apa? Rumahnya habis terbakar. Harta bendanya ludas. Ya, segala sesuatu yang ada dalam miliknya semuanya habis. Bahkan dia punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan, semuanya meninggal dunia. Bahkan yang paling celaka lagi, dia mengalami sakit borok, gatal di seluruh tubuhnya. Gatalnya bukan main. Saking gatalnya dia harus pakai beling, dia garuk-garuk supaya hilang gatalnya, dia berguling di atas barang. Itu yang namanya Ayub alami. Dan paling celakanya apa tadi? Saya berharap tidak ada istri-istri yang model begitu. Dikatakan firman Tuhan, Ayub itu mengalami sakit borok, kemudian segala sesuatu hilang. Apa dikatakan oleh istrinya? Kalau saudara baca di dalam Ayub 2 ayat 9, istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Tutupilah alamu dan matilah. Saudara bayangkan
seorang istri bukannya menghibur, menolong suaminya dalam keadaan susah, tapi berkata demikian. Saya berharap di sini tidak ada istri-istri kalau suaminya lagi menghadapi masalah, tantangan, persoalan, jangan berkata tidak se-ekstrim Ayub. Aku tinggalin kamu, ada bisa. Umumnya kan begitu kalau di sinetron kan begitu ya. Dia yang suka nonton sinetron kan ibu-ibu tahu tuh begitu. Tapi saya apa yang dikatakan Ayub ayat 10 ini yang sangat luar biasa. Ayub berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Itu perkataan Ayub yang luar biasa. Di bagian terakhir dikatakan, Ayub tidak berdosa, tidak berbuat dosa dengan bibir. Saya mau tanya kepada saudara yang ada tempat ini, apakah Ayub berdosa? Kalau kita belajar firman Tuhan ini, apakah Ayub berbuat dosa? Nggak usah ragu-ragu. Apakah Ayub berbuat dosa? Dalam perkataan firman Tuhan tadi sudah dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara dengan teliti baca Alkitab tentang kisah Ayub, Ayub itu juga berbuat dosa. Sungguh, kalau saudara baca kisahnya, maka kita akan mengerti Ayub itu berdosa. Kalau kita baca Ayub 10 ayat 1 bagian A, dikatakan firman Tuhan, aku telah bosan hidup. Itu dosa kan? Kalau orang yang mau mati bunuh diri, itu dosa kan? Dosa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ayub 12 ayat 10 bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Artinya hidup mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi jangan coba-coba bunuh diri. Tapi di sini nggak ada. Ada orang Kristen yang bunuh diri. Ada. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Amin. Karena hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup kita ini, mau hidup atau mau mati itu ada dalam tangannya. Oleh karena itu saya katakan, pertama Ayub berbuat dosa. Yang kedua, Ayub berbuat dosa ada. Kalau ayat 10 di dalam Ayub 10 ayat 18-19 itu jelas dikatakan firman Tuhan. Ayub itu berkata, mengapa aku harus dilahirkan dalam kandungan ibu? Lebih baik aku mati supaya orang tidak melihat aku. Itu juga dosa. Karena kita dilahirkan itu udah penentuan daripada Tuhan. Tuhan yang menentukan kita lahir di dalam dunia ini. Kita ada sebagaimana ada, saya ada, dilahirkan oleh ibu saya itu adalah karena rencana Tuhan. Dulu saya juga orang berdosa. Saya bisa melayani Tuhan berdiri seperti ini. Ini juga berkat Tuhan, bukan karena hebat saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, Tuhan sudah merancangkan hidup kita masing-masing. Dan Ayub berbuat dosa. Dan kemudian juga Ayub berbuat dosa di dalam Ayub 10 ayat Ayub 6 ayat 1 sampai 30. Ayub juga berbuat dosa. Ayub itu berkata apa kepada teman-temannya? Dia benci kepada teman-temannya. Dia sangat kesal sama teman-temannya. Karena apa? Karena teman-temannya mengatakan bahwa Yob, kamu mengalami ini karena apa? Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Saya mau tanya pada saudara, kalau dunia bilang ada gula ada semut ya, betul ya? Iya. Jadi kalau ada kita punya duit banyak, kaya raya, banyak orang yang dekat sama kita, betul enggak? Betul, 100%, betul itu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, ada yang mau dekat kita? Belum tentu, belum tentu. Ya, jangan bilang ada itu, belum tentu. Ayub itu makan mengalami borok yang begitu, cici ngelihatnya aja, istrinya aja berkata seperti itu, apalagi teman-temannya. Mereka pergi, dia marah sama teman-temannya. Oleh karena itu nggak heran kalau orang meninggalkan kita kalau kita nggak punya apa. Benar? Benar nggak? Iya, ada benarnya. Tapi tergantung orangnya yang mana. Kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang rohaninya sudah makan, yang sudah kuat, nggak pandang siapa dia. Dulunya dia kaya miskin, tetap mau berteman. Oleh karena itu saya ingatkan pada kita, saya selalu punya filosofi seperti itu. Sahabat yang sejati itu adalah sahabat yang masih mau
bergaul dengan kita, yang masih mau berteman dengan kita pada waktu kita lagi susah, bahkan mau menolong. Itu yang namanya sahabat sejati. Saya punya pengalaman, saya ceritakan di sini, nggak usah malu-malu, saya ceritakan kepada saudara. Pengalaman saya sebagai seorang general manager di salah satu perusahaan, punya anak buah banyak kepala cabang di bawah saya. Ya. Dulu saya ngambil rekrut orang itu selalu terakhirnya harus lewat saya, karena maaf kata Tuhan kasih karunia buat saya. Ini bukan karena saya hebat. Kalau saya melihat orang itu dari matanya, saya sudah bisa tahu. Matanya, mulutnya, saya sudah bisa tahu dia kira-kira gimana. Ini orang galak, orang judes, atau orangnya seperti apa. Yang saya nggak bisa tahu kalau lihat orang pertama kali adalah jujur atau tidak. Tapi biasanya saya selalu tes. Dalam dia bekerja dengan saya selalu uji dengan kejujurannya seperti apa. Itu saya uji. Nanti baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru ketahuan. Tapi kalau soal orang ini baik atau tidak, matanya, mulutnya sudah ketahuan. Jadi selalu bagian terakhir pimpinan kasih kesempatan buat saya untuk merekrut orangnya atau tidak, karena telah itu kepala cabang masalahnya, bukan salesman. Kalau zaman dulu salesman kalau melamar kerja di tempat saya dulu, itu lamarannya bisa apa? Berkarung-karung, tahu nggak? Bagaimana supaya kita harus meriksanya? Suruh HRD yang meriksanya, kewalahan. Kita suruh siapa? OB, office boy yang meriksa. Dengan TTRS seperti ini saya kasih tahu, ini tolong ya liatin. Kalau wajahnya model-model begini, tolong kamu buang aja. Buang saya. Wajahnya masih enak, katanya mulutnya ini, saya kasih tahu. OB itu jadi kamu ada, wah seperti Pak Helor bilang jelek, wah. Nah, yang bagus ini dikumpul lagi diseleksi sama HRD. Yang lain begitu banyak dibuang. Zaman dulu kalau salesman yang udah pengalaman salesman di tempat lain, maaf kata, dia pernah kerja di salesman di tempat lain, itu dia keluar, dia ngelamar di tempat saya, itu juga saya bilang sama OB, itu buat. Selain saya kenal, kalau nggak kenal saya nggak mau. Kenapa? Yang namanya bekas orang kerja zaman dulu saya mengalami itu. Salesman itu pengalaman saya. Kenapa dia keluar dari perusahaan lain dan masuk kerja di tempat baru lagi? Kenapa? Biasanya kenapa? Nah, ini tahu nih. Bekas salesman. Pertama itu dia tidak mencapai target. Itu pasti. Yang kedua, moralitasnya. Pasti orangnya kalau nggak nipu, makan duit kantor atau macam-macam. Terus kemudian main perempuan, udah 3 itu. Jadi bekas salesman langsung saya bilang, nggak mau, pasti saya buang. Mau. Tapi kalau misalkan OB saya bilang, Pak, tampangnya cakep loh Pak, gantung, matanya bagus gitu. Oh enggak, bekas salesman kan. Saya udah bilang, kalau bekas salesman buang. Ini ada satu cerita. Ada seorang yang saya ambil menjadi kepala cabang. Tadi dia belum kepala cabang, supervisor dari salah satu perusahaan Astra. Saya panggil dia. Karena bos saya kasih tahu, Pak, Henron, itu ada orang kelihatannya bagus tuh, kamu panggil dia. Pas kebetulan orang ini orang Bangka, tahu orang Bangka tau? Saya orang Bangka, siapa yang orang Bangka di sini? Nggak ada ya? Nah, orang Bangka itu kalau ngomong pacar bos, kalau ngomong teriak-teriak itu orang Bangka itu. Kalau ketemu di pasar, wah rame orang Bangka itu. Ceplas-ceplos. Nah kemudian apa yang terjadi? Pada saat datang, saya ketemu di salah satu kantor, saya kerja. Wah, kamu dari Bangka ya? Oh iya Pak. Wah begitu, hebat, luar biasa. Kamu mau ikut gabung sama kita? Mau Pak? Boleh Pak. Tapi jadi supervisor itu 3 bulan ya. Lalu saya baru kerja sama kita baru dinaikin, dipromosikan. Oh oke, Pak. Udah, kamu ikut aja sama saya. Wow, dari tampangnya aja orang ini sangat energik, kelihatannya hebat, mampu. Memang buktinya penjualannya di tempat yang lama itu bagus, meningkat. Bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Kerja dia baru 1 bulan di tempat kita, dia udah minta keluar.
Karena apa? Sebelumnya saya sudah kasih tahu dia, nanti kamu akan ketemu dengan seorang ibu kepala cabang di tempat ini. Orangnya orang Bombay, orang India. Ibu ini cerewet, galak, judes, komplit orang ini. Jadi kamu harus kuat menghadapi dia. Kalau kamu nggak kuat, kamu akan keluar. Benar 1 bulan dia bisa keluar, dia nggak tahan. Dia bilang, wah luar biasa, katanya nggak bisa Pak Etan, aku minta keluar ya. Kan saya bilang 3 bulan, ini baru 1 bulan masa kamu udah mau keluar? Tahan deh. Ya, oke. Saya coba deh Pak, kerja lagi 1 bulan lagi. Apa yang terjadi? Telepon saya lagi Pak, dengan hampir nangis gitu. Tapi Pak nggak tahan ya Pak, udah. Saya nggak sanggup, ini orang perempuan tuh bener-bener kebangetan. Saya bilang, kan saya udah bilang memang kebangetan orang ini. Berarti kamu nggak bisa ambil hatinya. Kalau dia sama saya, luluh hatinya. Dia pasti dengar saya, tapi karena dia mungkin apa saya nggak ngerti sama kamu. Udahlah bertahan ya. Pak, nggak mau. Daya saya bilang. Kamu sabar ya, sebulan lagi kita akan pindahkan dia ke cabang yang lain. Ada cabang baru buka, kita pindahkan dia. Nanti kamu akan jadi cabang di tempat itu. Benar ya Pak Hendra? Benar 1 bulan. Percaya sama saya bilang. Benar 3 bulan, 1 bulan kemudian dia jadi pimpinan cabang. Yang itu kami pindahkan di tempat yang baru, kepala cabang kita. Dia jadi pimpinan. Terus dia kerja. Saya akan jempol. Hebat. Dia jauh lebih hebat daripada saya waktu saya jadi kepala pimpinan. Dia lebih hebat dari saya. Sekarang dia jadi owner perusahaan besar di mobil otomotif Daihatsu dan Toyota. Saya tawarin Daniel waktu kemarin. Daniel, kamu mau nggak? Berapa waktu yang lalu? Mau di Bandung? Karena pusatnya di Bandung nih. Di Bandung, Sumedang, Garut, Cirebon. Dia nggak mau. Terlalu jauh. Saya maunya di Jakarta aja Pak, supaya nggak jauh dari pacar saya. Nggak begitu ya. Saya tambahin aja itu. Yang dia ngomong itu sangat jauh dari orang tua saya. Sorry ya. Nggak apa-apa Pak, nggak benar juga tuh Pak. Tapi memang benar Pak. Oh, haleluya. Kalau benar saya nggak salahin ya. Ngomong-ngomong kenalin dong. Ada nggak di sini? Oh, belum apa? Jadi. Ya, saya udah ada, tapi sekarang belum bingung kan saya. Oh, belum kesini. Tapi ingat di dalam Tuhan ya, harus mutlak. Kalau ada Tuhan, putusin. Jangan mutlak. Ya, ingatin saudara, anak-anak muda di sini, pacaran cari yang seiman. Amin. Amin. Orang tua, tolong kalau anak-anaknya pacar yang tidak seiman, langsung putuskan dalam nama Yesus. Nggak boleh. Saya kasih tahu nanti contohnya banyak lagi kapan saya bawa firman Tuhan tentang buat anak-anak muda yang ada di sini. Sampai kapan? Jangan sekarang. Ya. Atur jadwal. Saudara yang kasih saudara tahu. Ada yang lain-lainnya yang menjadi kepala cabang yang sudah berbuat sesuatu yang tidak benar. Dia bos telepon saya, Pak Hendra, tolong ini dipecat. Dia main duit, dia korupsi. Saya bilang oke Pak, saya panggil Bapak. Kamu begini-begini, bos minta kamu keluar. Sore-sore malam dia datang ke rumah saya bawa anak dan istrinya, anak masih kecil, baru 2 tahun kurang gitu. Sungkep di kaki saya, berlutut di kaki saya. Suami istri berlutut, nangis minta ampun sama saya, tolong Bapak. Jangan sampai saya dipecat, kalau saya masih kecil. Kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan bukan? Punya kasih toh? Ya, punya kasih. Akhirnya saya bilang, ya udah kamu jangan berbuat lagi ya. Kamu bekerja lagi sama kita. Saya bilang telepon nomor bos, karena dia mau bertobat, kita kasih kesempatan bos. Tapi memang orang ini pintar, jago, jualannya jago. Sekarang dia jadi seorang direktur leasing. Satu perusahaan leasing. Tapi saya kasih tahu saudara, orang ini semenjak saya keluarin dia, masih bekerja, terus kemudian dia sudah jadi jabatan, lupa sama saya.
Lupa sama saya. Boro-boro ingat sama saya. Ini contoh yang jelas saya kasih tahu saudara. Kecewa nggak? Kecewa. Saya mau tanya, kecewa nggak? Kecewa. Agak kecewa? Kecewa nggak? Kecewa. Kecewa, saya kecewa manusia kok saya. Emang saya dewa, saya manusia kecewa juga. Kesel ada, dokom ada. Tapi saya pikir ya udahlah. Tuhan yang memberkati dia. Amin. Tapi yang tadi satu yang saya bilang, yang sekarang punya perusahaan di Cirebon, Garut, segala macam itu. Saudara tahu, semenjak saya berhenti bekerja, tiap bulan dia kirim uang ke saya 5 juta. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah bilang apa-apa. Tapi dia kirim tiap bulan 5 juta ke saya. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan ke saya melalui dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya ingatkan kepada kita semua, mari buatlah kita. Amin. Ayub mengalami masalah yang begitu luar biasa dalam hidup. Ditinggalkan teman-temannya, tapi dia tetap. Dan pengakuan Ayub itu luar biasa. Setelah dia mengalami segala persoalan itu, dia mengaku di hadapan Tuhan dan dia berkata, kalau saudara baca di dalam Ayub 42 ayat 2, dikatakan firman Tuhan, dia berkata, ya, engkau dikatakan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Itu perkataan Ayub yang luar biasa yang diucapkan. Terus kemudian di ayat selanjutnya, pasti dikatakan, dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan oleh karena itu aku mencabut segala perkataanku, artinya perbuatan dosanya yang dia sebutkan, saya sebutkan tadi persatu tadi, dia cabut. Terus kemudian dengan dia berbaring di abu dan debu. Kemudian dia mengampuni, ayat 10 dikatakan, ayat 42 ayat 10, dia mengampuni teman-temannya semua. Apa yang terjadi? Tuhan balikkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Yang tadinya dia punya kekayaan misalkan 1, sekarang menjadi 2 kali lipat kekayaannya. Bahkan dia mempunyai anak lagi 10. Anaknya laki-laki 7, 3 perempuan. Anak yang laki-laki ganteng-ganteng semuanya. Yang perempuan itu cantik-cantik. Dikatakan dalam firman Tuhan, anaknya adalah anak-anak yang paling cantik yang ada di tanah Uz, yang diberi nama Yemima, Kesya, dan Karen Hapuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ada anak-anak saudara, kalau perempuan dikasih nama Yemima, berarti dia tuh cantik. Amin. Ada yang nama Kesya, berarti dia cantik. Amin. Kalau Karen Hapuk saya belum pernah dengar. Kalau Kesya, Yemima sering dengar saya nama itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini tidak mengalami masalah yang menyakitkan seperti dialami oleh Ayub. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, saya percaya kita sanggup mengatasi semuanya. Amin. Seperti Ayub sanggup mengatasi semuanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama. Yang kedua ini, kuat di dalam Tuhan itu berbicara tentang apa? Orang yang mampu mengatasi suatu kegagalan di dalam hidupnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara pernah gagal? Pernah gagal tak? Pernah gagal? Setiap orang yang ada di dunia ini pasti pernah gagal. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita jangan tenggelam dengan kegagalan kita. Kita harus bangkit dalam kegagalan kita. Mungkin gagal dalam rumah tangga kita, mungkin gagal dalam pekerjaan kita, mungkin gagal dalam mengasuh anak-anak kita, mungkin juga gagal dalam pelayanan. Tetapi kita mau bangkit kembali. Amin. Kita jangan tenggelam dengan kegagalan kita. Amin. Kita harus tetap eksis di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan tugas tanggung jawab kita dengan setia di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk apa? Memberikan kekuatan kepada kita, sehingga segala sesuatu dapat kita Tuhan lakukan dengan sempurna di hadapan kita. Oleh karena itu, mari
Jangan takut gagal. Walaupun berulang-ulang kali gagal, pagi terus kita berdoa sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Saya mau tanya, saudara gagal apa? Pernah gagal apa? Gagal pacaran. Hah? Gagal pacaran. Mana pacaran lo? Gagal dalam apa? Hah? Pernah gagal? Siapa yang pernah gagal? Nggak usah ragu-ragu. Nanti saya mau doakan dulu saudara. Yang pernah gagal? Banyak juga. Gagal cinta. Saya senangnya kalau ibadah di sini itu melayani itu ya. Itu saya bisa berinteraksi dengan pemain musik kita. Ini senang saya. Karena apa? Jadi ada sesuatu yang membuat kita itu lebih semangat lagi. Ya. Nanti yang merasa menunjukkan tangan nanti ke atas ya. Pada waktu saya minta didoakan, saudara maju ke depan. Ya. Nanti kita akan berdoa setelah selesai firman Tuhan. Ya. Jadi mari apapun yang terjadi dalam hidup, terus berdoa sama Tuhan. Tidak dipuji untuk berdoa sama Tuhan, minta pertolongan. Seperti Hana minta anak sama Tuhan, dia nangis seperti nangisnya sampai suaranya nggak keluar, tapi mulutnya nyem-nyem. Maka Imam Mehdi berkata, dia seperti orang gila. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari berdoa sama. Elisabeth minta anak, berdoa sama Tuhan, terus minta. Akhirnya punya anak. Dalam pekerjaan kalau mungkin saat ini gagal, coba kerja sama, mau lamar di sini ditolak, ngelamar di sini ditolak. Mungkin dalam mau berumah tangga tiba-tiba gagal, bisa saja. Mungkin kita sebagai orang tua mungkin gagal mengurus anak-anak kita. Tapi saya hari ini mengingatkan Tuhan akan berkarya saudara. Amin. Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Tuhan akan menunjukkan mujizatnya bagi saudara. Yang penting saudara punya iman, percaya yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan sanggup mengatasi dalam masalah yang tidak mungkin menjadi. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari gagal dalam mengatasi. Petrus itu gagal. Petrus gagal lah, menyangkal Yesus 3 kali. Kalau saudara baca di dalam Matius 26 ayat 75, sebelum ayat pokok 3 kali dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini. Tapi Yesus, Petrus itu bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Saya katakan kepada kita semua di sini. Makanya dosamu sebesar apapun Tuhan akan hapus. Yang penting kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosamu merah seperti karmisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Tidak usah takut. Apapun masalah datang. Kita ampun. Tuhan akan pulihkan. Daud berdosa nggak? Berdosa nggak Daud? Dosa sama. Bayangkan kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 2 itu menceritakan tentang Daud. Daud itu berapa? Berzina dengan istri orang. Yang namanya raja kalau lagi jalan-jalan di sotonya paling atas itu di jalan-jalan dia lihat kiri kanan. Dan prajuritnya lagi perang, dia jalan. Dia lihat, tiba-tiba jauh-jauh dia lihat, kok ada katak lagi berenang. Maksudnya gaya katak, bukan kataknya. Orang tapi berenang nggak gaya katak, gaya kodok gitu loh. Dia lihat, wih, cantik banget, panggil pengawalnya.
perempuan yang ada di sana tuh lagi berenang, kamu panggil di sini, bawa ke sini. Terus dia bercium. Itu lakanya lagi, luar biasa lagi, isi Daud itu. Dia pengen memiliki yang namanya, siapa perempuan itu yang dia bercium? Hah? Ada yang tahu? Kawan nggak pernah baca Alkitab. Siapa namanya? Perempuan yang Hah? Kok pada ragu-ragu sih? Hah? Namanya ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Karena dia pengen memiliki Batseba itu, karena cantik, waduh, dia takut kehilangan. Karena dia masih ada suami, dia ada suaminya yang lagi berjuang depan di tutup tempur. Dia panggillah pengawalnya. Sini, kamu datang bawa surat ini. Surat ini kamu bawa kasih panglima perang yang ada di depan. Ya? Tapi yang bawa itu siapa? Saya mau tanya. Yang bawa surat itu siapa? Kurang ajarnya siapa yang dibawa, yang disuruh oleh Daud? Uria sendiri. Yang disuruh oleh Daud itu suaminya Batseba, namanya Uria. Dia yang pergi. Bawa kasih panglima. Nih ada surat katanya dari Raja Daud. Waktu dibaca, panglimanya juga kaget. Kirim dia ke Fajar, ke tempat yang paling depan. Zaman dulu kalau perang kan masih pakai pedang, pakai tombak gitu. Oh, pasti mati duluan loh. Bener nggak? Menghadapi pasti mati duluan. Sengaja dia bunuh suaminya Batseba yang namanya Uria. Tapi di keadaan pertempuran, akhirnya dia udah nggak punya suami, dikasih. Dosa nggak? Dosa. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Masih muda-muda sih kata Pak ya, tua-tua aja. Hati-hati, jangan suka melirik orang lain ya. Jangan melirik suami orang, jangan melirik istri orang. Kalau yang muda-muda, saya percaya. Ada juga yang melirik orang. Tapi di sini enggak. Di sini baik-baik. Apa tahu ya? Itu berarti kuda, Pak. Kenapa kuda itu pakai begini? Kalau jalan tuh kuda itu pakai begini tuh. Kenapa? Supaya tidak lihat kiri Supaya kanan. dia nggak ngelihat kiri kanan, dia lihatnya depan. Matanya Kita nggak mau jadi seperti kuda. matanya nggak pakai keranjang. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kalau Lazarus, Yudas Iskariot maksud saya, Yudas Iskariot berdosa kan? Berdosa, dia menjual Yesus, tapi dia nggak bertobat, dia mati gantung diri. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, siapa yang pernah gagal di sini? Gagal. Yang tadi kok udah lama. Saya mau ingetin satu-satu, supaya nanti saya ingat siapa itu. Ya. Yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan itu sabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Yang pertama adalah orang yang sanggup mengatasi kehilangan yang sangat menyakitkan. Yang kedua, orang yang sanggup mengatasi suatu kegagalan. Yang ketiga, orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau saudara baca dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa benar dalam perkara yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oleh karena itu, orang yang sabar itu pasti orang itu setia. Amin. Setia menanti waktunya Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani dikatakan firman Tuhan, Ibrani 3 ya, Ibrani 3 ayat 1 ya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya, apapun segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Maka dikatakan ayat 11 bagaimana dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, tadi
sabar nanti waktunya. Nggak usah takut, karena semuanya itu dalam proses. Kita dituntut kesetiaan untuk mengiringi Tuhan. Kalau kita setia mengiringi Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjawab segala doa kita. Yang penting saudara harus setia. Setia dalam melayani di sini. Walaupun pekerjaannya hanya sebagai penyelesaian dalam pekerjaan kita, kalau memang kita tugas-tugas dan hanya sebagai seorang apa begitu, saya nggak ngerti, tapi mungkin masih levelnya rendah, tapi percaya, kerjakan tugasmu dengan setia. Nanti Tuhan akan mempromosikan kamu. Amin. Jadi pakai lebih lagi kepada yang sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat ini, mari kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu adalah suatu proses. Sekarang saya mau tanya kepada kita, pergumulan apa yang saudara hadapi saat sekarang? Mungkin saudara menghadapi masalah pergumulan yang begitu berat, yang seolah-olah saudara sudah tidak mampu lagi mengatasinya. Seolah-olah saudara sudah tidak sanggup lagi untuk mengikuti apa yang saudara jalani dalam hidup. Namun saya ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, mari, yang penting kita harus sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan? Apa yang menjadi masalah? Tuhan izinkan terjadi. Camkan. Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan izinkan terjadi, maka saudara sanggup mengatasi segala masalah. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saudara menghadapi pencobaan saat ini, mungkin saudara menghadapi kegagalan yang saya tadi katakan, tapi percayalah, firman Tuhan berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita sanggup menanggungnya, dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang penting saudara setia, terus setia kepada Tuhan. Percaya Tuhan sudah menguji iman kita, supaya iman kita itu terus bertumbuh, menjadi kuat, seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti emas yang dibakar dan ketahuan kadar emasnya sadar karatnya. Begitu pula kita diberi kemampuan, kita harus menghadapi ujian iman ini walaupun masalah yang terjadi. Ingat, Tuhan itu punya rencana yang indah dalam diri kita. Dia sudah merancangkan hal yang indah dalam diri kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam kehidupan. Itu tanya Roma. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan Yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara percaya? Kalau saudara sedang menghadapi masalah saat ini, tapi rancangan Tuhan itu bukan masalah yang saudara hadapi, tapi nanti ada sesuatu yang indah di balik semuanya. Amin. Yang penting saudara taat firman Tuhan. Lakukan. Kita harus taat melakukan firman Tuhan, karena kita tidak pernah terlepas dari segala masalah yang ada. Taat lakukan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir daun-daun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yang penting kita berharap bersandar kepada Tuhan. Amin. Berharap bersandar seutuhnya kepada Tuhan, dan kita harus menuruti perintahnya. Saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara turut perintah Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara menurut perintah Tuhan, maka saya yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu pasti saudara bisa mengatasi semua. Oleh karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan bahwa kita ini mengasihi Tuhan dalam sungguh-sungguh. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah.
Segala perintah Tuhan kita harus turuti. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka saya percaya Yesaya 8 ayat 18 itu menjadi bagian dalam hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengalami masalah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah janji Tuhan buat kita semua yang ada. Mari datang di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingatkan kita. Mungkin saya pernah ngomong soal ilustrasi ini. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang pernah main catur? Tahu catur? Tahu ya catur ya? Pernah main catur? Ada yang tahu catur? Tahu. Pasti. Kalau orang main catur itu kan ada namanya pion, ada yang namanya bidak, ada yang namanya menteri, raja, ada yang namanya kuda, ya? Betul ya? Saya mau kasih tahu saudara, kita ini layaknya adalah pion. Pion itu jalannya kalau pertama itu bisa melangkah 2 kali, terus kemudian dia jalan itu hanya sekali, tidak boleh lebih, tidak bisa lebih. Kalau dia mau makan musuh, dia bisa makan jalannya ke sana kalau mau makan musuh. Tapi dia jalannya tuh setapak. Pada saat nanti dia jalan, terus kemudian di situ ada penghalangnya, ada musuh, dia nggak bisa jalan, dia hanya diam saja. Begitu juga kita. Mungkin saat ini kita seperti pion itu, seolah-olah ada tembok yang tebal yang menghalangi kita nggak bisa melihat. Kita hanya diam saja. Tapi saya ingatkan, sabar, menanti pertolongan dan percaya di balik semuanya itu pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan setia buat kita semua. Yang namanya pion itu, kalau dia sampai sana, dia bisa gantiin siapa? Raja. Oh, raja mah udah. Iya, udah. Kalau raja mah raja udah mati duluan ya, udah kalah. Selain raja lah. Dia bisa jadi menteri, dia bisa menjadi bidak, dia bisa menjadi benteng, dia bisa menjadi kuda. Bayangkan, artinya apa? Apapun yang terjadi di hadapanmu, seolah ada tembok yang tinggi, yang besar, yang tidak bisa saudara lihat. Seolah-olah ada jurang yang dalam, saudara tidak bisa melampaui. Seolah-olah ada suatu rintangan yang bukan main yang tidak saudara sampai. Tapi saya ingatkan, di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Yang penting 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap cukuplah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi kita semua. Amin. Mari kita mau taat, kita terima Tuhan, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah dalam diri kita. Amin. Mari kita bagi